Halo, perkenalkan saya Dr. Meriani, SEAK MMMAKCA. Pada sesi hari ini, saya akan membawakan mata kuliah Introduction to Financial Accounting. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas topik akuntansi untuk completing the accounting cycle atau penyelesaian siklus akuntansi. Buku referensi yang digunakan adalah Jeffrey Wagen tahun 2015, Financial Accounting IFRS Edition, edisi ketiga, John Wiley & Son, Hokoben ISBN 9781187980805. Tujuan pembelajaran: 1. Menyusun worksheet. 2. Menjelaskan proses penutupan buku. 3. Menjelaskan konten dan tujuan dari post-closing trash balance. 4. Menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam siklus akuntansi. 5. Menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menyiapkan jurnal koleksi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari transaksi usaha, pembuatan bukti asli, pencatatan dalam buku harian atau jurnal, pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, neraca lajur dan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Neraca lajur terdiri dari debit kredit, berisi disusun dari jurnal umum, akun diurutkan berdasarkan urutan berikut: aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan dan beban. Pendapatan penyesuaian terdiri dari debit dan kredit. Ayat jurnal penyesuaian dimasukkan ke dua kemungkinan: 1. Tangguhan saldo saat ini diubah. 2. Akrual, informasi baru dimasukkan. Penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. Penyesuaian digabungkan dengan neraca saldo. Saldo akun sekarang sudah disesuaikan. Contoh neraca lajur. Di dalam neraca lajur, akun diurutkan sesuai aset, kewajiban, modal, neraca lajur, neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah disesuaikan debit kredit. Ini contoh transaksi berpengaruh terhadap laporan keuangan, terhadap penyesuaian. Setelah penyesuaian, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat ke kolom laporan laba rugi. Saldo aset, kewajiban, ekuitas pemilik, dan penarikan di dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat ke dalam kolom neraca. Sekarang kita akan memindahkan saldo dari kolom neraca saldo penyesuaian. Keempat kolom ini masing-masing dijumlahkan totalnya. Selisih antara total kolom debit dan total kolom kredit di laporan laba rugi adalah laba atau rugi untuk periode tersebut. Selisih antara total kolom debit dan total kolom kredit di neraca adalah laba atau rugi bersih untuk periode tersebut. Laporan laba rugi, neraca, laporan laba rugi. Setiap angka di laporan laba rugi diambil dari kolom laporan laba rugi di neraca lajur. Angka laba bersih diperoleh dari kolom debit di neraca lajur atau di laporan laba rugi. Ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Ayat jurnal penyesuaian di jurnal pada akhir periode akuntansi. Jika neraca lajur sudah disiapkan, data untuk jurnal-jurnal ini terdapat di kolom penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Ikhtisar laba rugi. Beban ditransfer ke ikhtisar laba rugi. Pendapatan ditransfer ke ikhtisar laba rugi. Laba atau rugi bersih ditransfer ke modal pemilik.
Penarikan ditransfer ke modal pemilik. Akun ikhtisar laba rugi tidak muncul di laporan keuangan. Jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Jurnal penutup. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Mendebet setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya. Mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total pendapatan ke dalam sisi kredit dari ikhtisar laba rugi. 2. Mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya. Mendebet ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total beban. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total beban ke dalam sisi debit dari ikhtisar laba rugi. Jurnal penutup yang ketiga, mendebet ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. 4. Mengkredit perkiraan pengambilan pribadi atau prive sebesar nilai sisa debitnya mendebet perkiraan modal pemilik perusahaan. Proses tutup buku. Catatan, saldo yang ditampilkan adalah saldo yang telah disesuaikan sebelum penutupan. Urutan berikut menunjukkan proses penutupan. Debit setiap akun, pendapatan sebesar saldonya, dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Debit ikhtisar laba rugi untuk total beban, dan kredit setiap akun beban sebesar saldonya. Debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya, dalam kasus ini laba bersih, dan kredit akun modal. Saldo akun penarikan didebit ke akun modal dan dikredit ke akun itu sendiri. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akun nominal memiliki nilai saldo nihil. Contoh, jurnal penutup, contoh neraca saldo penutupan. Referensi dari materi ini diambil dari buku Jeffrey Wagan tahun 2015, Financial Accounting, IFRS Edition, edisi ketiga, John Wiley & Son. Demikian materi topik akuntansi untuk siklus akuntansi. Selamat belajar, terus belajar mengejar impian dan cita-cita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.